Waalaikumsalam Bu Herlin. Bu Yuli, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Herlin. Bu Herlin bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik ya Bu. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit ya Bu ya terkait kegiatan coaching nanti yang akan Bu Yuli laksanakan dengan Koci ya Bu. Iya Bu Herlin. Nah, jadi nanti saya akan bertindak sebagai observer dan nanti saya akan mengamati jalannya kegiatan coaching antara Bu Yuli dengan Koci ya Bu. Nanti saya akan mengamati berdasarkan rubrik penilaian yang sudah saya buat. Apakah sudah sesuai dengan rubrik tersebut atau belum? Apakah kegiatan coaching nanti sudah sesuai dengan alur cerita atau belum ya Bu? Kemudian juga nanti saya akan lihat apakah Bu Yuli nanti sebagai coach sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach atau belum. Dan nanti saya akan melihat bagaimana coach itu menanggapi setiap pertanyaan yang Bu Yuli ajukan sebagai coach. Baik Bu Herlin. Kemudian nanti saya juga akan melihat prinsip-prinsip coaching dalam kegiatan coaching antara Bu Yuli dengan coach itu sudah ada atau belum, seperti itu ya Bu. Iya, baik Bu Herlin. Oke. Jadi sebelum kita lanjut ke proses coaching, terlebih dahulu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya Bu ya. Silahkan Bu Herlin. Oke. Jadi kira-kira Bu Yuli nanti kompetensi apa yang ingin Bu Yuli kembangkan saat melakukan kegiatan coaching dengan coaching? Baik Bu Herlin. Pada saat nanti Bu Yuli akan melaksanakan kegiatan coaching, ada 3 kompetensi yang akan saya angkat, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga mendengarkan aktif. Begitu Bu Herlin. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan ya Bu. Iya betul. Dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana yang lebih spesifik ingin Bu Yuli kembangkan nanti saat kegiatan coaching Bu? Iya, ada 2 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang kedua yaitu mendengarkan secara aktif. Begitu Bu Herlin. Oke, baik ya Bu. Kemudian terkait indikator, jadi indikator seperti apa yang Bu Yuli harapkan nanti ketika kegiatan coaching berlangsung dengan coach Bu? Iya, indikator yang saya harapkan saat coaching yaitu saya berharap coach itu bisa menyampaikan ide-ide atau gagasannya dan dapat menyelesaikannya. Begitu Bu Herlin. Oke, seperti itu ya Bu ya. Baiklah, kita sudah selesai ya Bu. Ini sesi pra-observasinya nanti ya Bu. Jadi nanti setelah ini saya akan mengamati jalannya proses coaching Bu Yuli dengan coach. Silakan nanti gali permasalahan coach yang sedang dihadapi. Kemudian nanti saya akan mengobservasinya ya Bu. Baik Bu Herlin. Selamat pagi Bu Yuli. Selamat pagi Bu Tiana. Iya, bagaimana Ibu kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik Bu Tiana. Bu Tiana kabarnya bagaimana? Alhamdulillah Ibu, kabar saya juga sehat. Iya, alhamdulillah ya Bu. Bu Tiana tadi habis dari mana Bu? Iya Bu, tadi saya habis dari perpustakaan. Kebetulan kan tadi jam pertama itu SBDLP. Nah, saya sudah menugaskan siswa saya untuk menggambar karya seni dekoratif Bu, begitu. Nah, jadi tadi saya bersama anak-anak itu ke perpustakaan untuk mencari ya buku-buku referensi lah Bu, seperti itu. Oh begitu ya Bu, baik sekali Bu. Mungkin Bu Diana ada yang perlu disampaikan kepada saya Bu? Bu, saya minta waktunya sebentar Bu, kurang lebih ya 10-15 menit. Bu Yuli sedang tidak sibuk kan Bu? Tidak sibuk Bu Diana, silahkan dengan senang hati Bu. Iya, begini Bu. Jadi sebenarnya saya ingin membicarakan permasalahan saya Bu terkait pembelajaran di kelas Bu. Iya, jadi akhir-akhir ini itu masih banyak siswa saya begitu Bu yang kurang aktif dalam pembelajaran di kelas. Karena saya itu kan bingung begitu ya Bu, kenapa kok mereka itu tidak aktif, kemudian kurang antusias. Padahal saya merasa saya sudah memberikan pembelajaran yang baik begitu lah Bu, yang menarik siswa juga. Nah, saya itu gelisah loh Bu, maksudnya saya itu kepikiran kenapa, karena sebentar lagi kan mendekati asas ya Bu ya. Iya Bu. Nah, saya itu takut siswa saya itu menjadi kurang siap begitu Bu dalam menghadapi ya soal-soal tes nantinya ya Bu ya di asas, karena sikap mereka tadi di kelas yang kurang aktif begitu. Oh begitu Bu, iya memang sudah mendekati asas 1 ya Bu. Masalah ini juga serius ya Bu, kalau anak itu kurang aktif. Tidak baik
Baik Bu Diana, jadi permasalahannya tadi adalah bagaimana cara menghadapi siswa yang kurang aktif ya Bu saat pembelajaran di kelas ya Bu. Begitu, betul sekali. Iya, baiklah Bu Diana, tadi sudah disampaikan permasalahannya. Nah sekarang saya ingin bertanya, akhir dari sesi ini itu bagaimana Bu? Ya, untuk tujuan saya ya Bu ya, bercerita kepada Bu Yuli, ya saya berharap saya bisa mendapatkan sebuah pencerahan begitu ya Bu. Saya bisa menemukan solusi baik itu dengan penggunaan model, metode ataupun strategi pembelajaran yang sekiranya nanti bisa mengaktifkan siswa saya kembali seperti itu Bu. Iya Bu Diana, dari permasalahan yang Bu Diana hadapi tadi ya Bu, seberapa peluang Bu Diana dapat diambil untuk mengaktifkan siswa Bu Diana? Iya Bu, kalau berbicara peluang, sebenarnya peluang saya besar ya Bu. Karena saya sebagai seorang guru, otomatis kan setiap harinya itu saya berkomunikasi ya Bu dengan siswa. Tapi saya rasa kok saya belum bisa ya begitu Bu, menemukan cara yang efektif begitu untuk membuat siswa aktif begitu. Sebenarnya kalau bicara peluang, ya memang ada ya Bu ya, peluang besar. Tapi saya rasa itu kayak belum mencapai ke harapan yang saya inginkan Bu. Seperti itu. Iya ya Bu, jadi peluang-peluang itu belum sampai ke harapan Bu Diana ya Bu. Iya, betul sekali ya. Ibu, jadi kemungkinan atau faktor-faktor yang lainnya itu apa ya Bu? Yang mempengaruhi permasalahan tersebut ya Bu Diana ya? Iya, betul sekali. Iya. Oh iya, jadi dengan peluang-peluang tadi masih belum sampai ke harapan Bu Diana ya Bu? Mungkin Bu belum, karena itu tadi ya Bu, hanya ada 2 atau 3 siswa lah Bu yang aktif, sementara yang lain itu ya hanya diam Bu, entah diamnya itu karena sudah mengerti atau diamnya itu karena memang mereka bingung Bu. Jadi sebenarnya itu sih Bu yang menjadi pokok permasalahan saya. Iya Bu, jadi ada kemungkinan atau faktor-faktor yang lain ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu. Baik, menurut Bu Diana sendiri kalau dibuat skala 1 sampai 10 itu ada di skala berapa itu Bu dengan permasalahan yang Bu Diana alami? Iya, kalau saya sendiri ya Bu menilai diri saya begitu mungkin masih ada di level 5 lah Bu atau 6 untuk mencapai tujuan yang saya inginkan, karena ya itu tadi ya Bu, masih banyak sebagian besar siswa saya yang tidak aktif begitu Bu atau kurang responsif. Jadi itu mungkin yang membuat saya merasa saya masih berada di posisi level 5 atau 6. Iya Bu, jadi masih di posisi level 5 atau 6 ya Bu. Bu Diana harus semangat lagi ya Bu dan berupaya dengan baik ya Bu. Terutama nanti harapannya Bu Diana itu di level berapa kira-kira ya Bu? Iya, kalau harapannya ya tentunya saya bisa level maksimal ya Bu, tapi saya rasa itu juga perlu proses, perlu waktu begitu. Jadi saya harapannya ya mungkin di level 8 atau 9 saya rasa sudah baik Bu, sudah cukup. Iya ya Bu, harapan Bu Diana di level 8 atau 9 ya Bu, luar biasa ya Bu. Kalau di level 10 pasti membutuhkan waktu dan proses ya Bu. Iya, Baik Bu Diana, untuk mencapai di level 9 ini atau 8, kekuatan apa yang dimiliki oleh Bu Diana untuk bisa pada level tersebut Bu? Iya, kalau untuk kekuatan sebenarnya sudah ada dalam diri saya ya Bu. Contohnya kemarin pada saat saya melaksanakan pembelajaran IPAS tentang transformasi energi, nah di situ itu saya kaitkan dengan benda-benda yang ada di dalam kelas Bu, dan ternyata hal yang saya lakukan itu mengaitkan dengan contoh-contoh real begitu ya Bu ya, itu membuat siswa saya cukup menjadi aktif, lebih aktif lagi. Memang itu hanya sebagian sih Bu, belum semuanya, tapi saya rasa itu sudah cukup membantu untuk bisa mengaktifkan siswa kembali. Iya Bu Diana, itu sudah sangat baik sekali ya Bu, sudah mengaitkan dengan contoh benda-benda konkret secara langsung di kelas, walaupun sebagian siswa masih ada yang belum aktif ya Bu. Bu Diana juga sudah mengupayakan langkah-langkah yang terbaik ya Bu untuk siswa ya dalam proses mensukseskan tujuan Bu Diana tersebut. Nah, dalam tujuan tersebut tentunya ada hambatan ya Bu. Nah, kira-kira untuk mengantisipasi hambatan tersebut, apa yang Bu Diana lakukan Bu? Iya baik, iya pasti ya Bu, dalam melaksanakan kegiatan ini itu pasti ada hambatan. Ya salah satunya yang mungkin begini, saya untuk bisa mengaktifkan seluruh siswa itu juga merupakan tantangan yang besar ya Bu ya bagi diri saya. Kemudian untuk hambatannya sendiri ya itu Bu, tadi kan banyak sekali ya Bu kondisi siswa saya yang berbeda-beda, dan itu kan banyak keberagaman berarti kan ya Bu ya.
siswa saya terkait keaktifannya seperti itu kan itu nanti akan saya jadikan sebagai kekuatan bagi saya Bu. Nanti saya bisa akan mungkin dengan cara membuat kelompok berdasarkan kekuatannya, berdasarkan kebutuhan mereka ya Bu ya, kemampuan mereka. Nah selain itu juga nanti saya mungkin akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah mungkin seperti itu Bu. Iya, bagus sekali Bu Diana. Jadi luar biasa Bu Diana tadi menganggap keberagaman itu sebagai kekuatan ya Bu, dan keaktifan siswa dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ya baiklah, jadi Bu, Ibu sudah ada gambaran ya Bu untuk menemukan solusinya ya Bu dari kegiatan yang Ibu rencanakan tadi. Kemudian untuk mengimplementasikan di dalam kelas itu seperti apa ya Bu? Iya, kalau untuk implementasinya sendiri mungkin saya nanti akan selain saya membentuk kelompok dan pembelajaran berdiferensiasi itu ya, saya akan melaksanakan kegiatan wawancara Bu. Jadi seperti yang sudah kemarin saya lakukan di mata pelajaran matematika. Pada saat itu saya mengajar tentang diagram. Nah, pada saat pembelajaran diagram saya menugaskan siswa saya untuk mencari data Bu, untuk mengumpulkan data. Jadi data tentang makanan favorit. Nah, siswa saya tugaskan untuk mencari data. Misalnya kelompok 1 nanti kegiatannya wawancaranya ke kelas 1 ya. Nanti mereka bertanya jawab dengan kelas 1, menanyakan makanan favoritnya apa. Nah, nanti kelompok 2 nanti ke kelas 2 ya. Nanti kelas 3 di kelas 3 dan seterusnya, seperti itu. Dan ternyata ya Bu ya, setelah saya melaksanakan kegiatan wawancara itu saya melihat anak-anak itu terlihat sangat antusias sekali loh Bu. Nah mungkin kedepannya nanti implementasinya akan seperti itu. Oh begitu ya Bu, jadi ada tindakan-tindakan yang nyata ya Bu yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Diana ya Bu. Seperti tadi sudah mengaitkan dengan contoh-contoh benda konkret, membagi siswa sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan wawancara yang di kelas ya Bu ya. Yang paling menjadi prioritas Bu Diana itu sendiri dari cara-cara tadi itu yang mana Bu? Iya, kalau untuk prioritas mungkin cara yang terakhir ya Bu ya, kegiatan wawancara. Karena apa? Karena saya kemarin sudah menerapkannya di mata pelajaran matematika, dan ternyata mereka itu atau siswa saya itu terlihat sangat antusias sekali ya Bu ya. Dan itu cukup membantu menjadi siswa mungkin nantinya bisa melatih keberanian siswa, karena dengan sesi pertanyaan gitu kan, sesi bertanya jawab, dan nanti di kelas ya mungkin akan membuat siswa menjadi lebih aktif lah ya Bu, dan mereka itu berani berpendapat begitu, tidak ya mengurangi rasa malu begitulah, menjadi berani. Oh ya, berarti yang akan difokuskan oleh Bu Diana adalah kegiatan wawancara ya Bu, untuk mencapai tujuan untuk dapat mengaktifkan siswa ya Bu. Iya Bu, betul sekali. Berarti sudah ada titik terang ya Bu. Semakin kesini semakin tahu apa yang harus dilakukan oleh Bu Diana ya Bu. Nah tadi sudah ada gambaran tentang solusi. Yang sekarang saya mau tanyakan, komitmen apa yang akan Bu Diana lakukan supaya bisa mensukseskan rencana yang dibuat oleh Bu Diana? Iya Bu, untuk komitmennya sendiri tentunya ya saya akan melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab ya Bu ya. Dan saya juga nantinya akan melaksanakan sesuai dengan rancangan yang sudah saya rancang dari awal begitu. Ya mungkin seperti itu Bu. Iya, baik sekali Bu Diana. Solusi-solusi yang Bu Diana akan terapkan juga sudah bagus sekali Bu. Saya mendukung ide-ide dari Bu Diana tersebut. Yang untuk membuat siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran ya. Bagaimana, ada yang masih ingin dibicarakan lagi Bu Diana? Iya Bu, mungkin untuk tindak lanjut ke depan ya Bu ya. Jadi nanti rencananya atau tindak lanjut ke depannya saya akan melaksanakan, atau saya nanti akan memilih kegiatan wawancara begitu ya Bu, untuk bisa melakukan siswa saya. Mungkin karena tadinya di pelajaran matematika, dan besok saya juga akan menerapkannya di mata pelajaran lain seperti IPAS, PPKN ataupun bahasa Indonesia. Mungkin seperti itu. Baik, Bu Diana memilih wawancara ya dijadikan sebagai prioritas. Semoga impian Bu Diana terwujud ya Bu. Oke Bu, amin. Iya. Bagaimana Bu Diana perasaannya? Iya, perasaan saya sekarang sudah sangat lega ya Bu tentunya, karena saya itu dari kemarin itu merasa ya gelisah lah ya Bu. Iya, gelisah rasa karena ya tadi ya sudah mau menjelang IPA, menjelang asas, tapi kok siswa-siswa saya begitu sikapnya di kelas tidak aktif, kurang responsif. Nah,
setelah saya bercerita kepada Ibu Yuli, saya sekarang menemukan solusi begitu ya Bu ya. Saya tahu saya besok harus melakukan cara-cara yang seperti apa, seperti itu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Yuli karena Bu Yuli sudah ya meluangkan waktunya ya Bu ya untuk saya bisa berkeluh kesah, menceritakan permasalahan yang sedang saya hadapi, dan saya sangat ya terima kasih sekali. Sama-sama Bu Diana, semangat selalu ya Bu. Gitu. Iya. Semangat juga untuk Bu Yuli. Iya. Bu Yuli tadi sudah selesai melakukan kegiatan coaching ya Bu ya? Iya Bu Herlin, alhamdulillah sudah selesai Bu. Sudah selesai. Bagaimana Bu tadi? Alhamdulillah tadi sudah berjalan dengan lancar Bu Herlin. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi tadi kegiatannya sudah selesai ya Bu. Sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait kegiatan tadi ya Bu ya. Di kegiatan kita kali ini setelah observasi, yaitu pasca observasi ya Bu. Melihat tadi kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan, Bu Yuli sendiri tadi melihat diri Bu Yuli, performanya itu seperti apa Bu terkait dengan kompetensi coaching yang sudah dilaksanakan tadi? Iya, tadi kegiatan coachingnya sudah sesuai dengan alur kita ya Bu Herlin. Jadi sudah menentukan tujuan, identifikasi, ada rencana aksi, dan tanggung jawab Bu Herlin. Oh iya, bagus sekali ya Bu ya. Jadi sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Iya Bu Herlin, sudah sesuai. Oke, kalau seperti itu sekarang saya akan menyampaikan sedikit ya Bu ya terkait dengan kegiatan tadi coaching antara Bu Yuli dengan coach tadi ya Bu ya. Iya Bu Herlin, silahkan Bu. Jadi dari hasil pengamatan saya tadi tentang proses coaching Bu Yuli dengan coach itu sudah berjalan lancar ya Bu ya. Alur kita juga sudah terlihat. Ibu tadi sudah menggali coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, yang berkaitan dengan permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh coach. Saya juga tadi sudah melihat si coachnya tadi itu sudah merespon setiap pertanyaan-pertanyaan yang Bu Yuli ajukan, dan coach tadi juga sudah banyak mengeksplor ya Bu ya, akhirnya sudah tercurahkan semua ide-idenya, gagasan-gagasannya ya Bu ya. Alhamdulillah tadi saya lihat sih kegiatan coachingnya sudah berjalan lancar ya Bu ya. Iya, alhamdulillah Bu Herlin. Kemudian setelah tadi selesai melakukan kegiatan coaching, perasaannya Bu Yuli seperti apa Bu setelah melakukan kegiatan tadi? Iya, setelah melakukan kegiatan coaching tadi ya Bu, perasaan saya itu senang sekali Bu Herlin, karena saya bisa berbagi pengalaman dengan rekan sejawat, menggali ide-ide atau gagasan ya Bu dengan teman sejawat, dan nantinya bisa membantu saya menyelesaikan masalah-masalah yang nantinya akan terjadi, sehingga bisa mendapatkan solusi yang terbaik begitu Bu Herlin. Ya, jadi senang tadi ya Bu ya. Iya Bu, senang sekali. Kemudian untuk kedepannya rencana dari Bu Yuli tindak lanjut setelah kegiatan coaching ini apa Bu? Seperti apa? Bisa dijelaskan Bu? Iya Bu, tindak lanjut ke depannya itu saya akan belajar terus Bu Herlin untuk dapat menjadi coach yang baik ya Bu, dapat menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya Bu, belajar dan terus belajar Bu. Jadi kedepannya Bu Yuli akan fokus ya Bu ya untuk terus berlatih bagaimana menjadi coach yang baik supaya terbiasa dalam melakukan kegiatan coaching dengan rekan ya Bu ya, supaya nanti lebih mahir lagi dalam mengeksplor gagasan-gagasan dari coach tadi ya Bu ya. Iya betul begitu Bu Herlin. Oke, kalau begitu mungkin kita akhiri saja ya Bu ya kegiatan kita hari ini. Dari tadi observasi dan yang di akhir ini kegiatan pasca observasi ya Bu ya. Terima kasih waktunya. Saya berharap Bu Yuli kedepannya semakin baik, tetap semangat, terus berlatih supaya bisa lebih mahir lagi dalam melakukan kegiatan coaching kepada rekan sejawat. Terima kasih kembali Bu Herlin, terima kasih supportnya. Oke Bu, terima kasih ya Bu ya.